Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Memang setiap kita dalam menjalani hidup tidak ada yang tidak mempunyai masalah. Tetapi bukan berarti hidup itu masalah. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tentu setiap kita ingin hidupnya dapat mengatasi masalah. Agar dapat mengatasi, tetaplah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu yang baik dan indah ini Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu melalui renungan hari ini Tuhan. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami terus dipenuhi dan dihiasi dengan firman Tuhan. Sehingga hidup rohani kami semakin kuat dan dapat mengatasi setiap persoalan dan masalah. Kami juga percaya bahwa firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberikan penghiburan. Dari kemalangan, kesedihan menjadi satu kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengubah ratapan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 30 ayat 11 atau 12. Demikian firman-Nya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikatkan dengan sukacita. Kekasih Kristus yang senantiasa diingat oleh setiap kita, tidak ada satu orang yang hidup di dunia ini yang hidupnya tidak mempunyai masalah. Ya, karena sejak keluar dari rahim ibu saja kita sudah diperhadapkan dengan masalah, yaitu saat lapar tidak lagi langsung tersalur dalam hidup kita, tetapi kita harus mengikuti proses dan harus dapat memberi isyarat baru dapat terpenuhi. Jadi memang hidup itu suatu proses. Tidak ada suatu yang dapat tumbuh apabila tidak ada benih yang tertanam. Tidak ada pertumbuhan dalam tumbuhan apabila tidak berakar terlebih dahulu. Tidak akan dapat mencapai angka 10 apabila tidak ada angka 1. Dan tidak akan sampai di atas apabila tidak ada dimulai dari dasar atau bawah. Kekasih, yang saya ingin tekankan adalah bukan di mana kita berada, apakah kita berada di bawah atau di atas, tetapi bagaimana agar kita tetap bertumbuh kuat dalam pengiringan dan iman kita pada Tuhan. Hal ini dapat terjadi dengan menunjukkan sikap kita dalam menghadapi tantangan hidup, bukan dianggap sebagai masalah, melainkan suatu proses. Kita sebagai orang percaya harus bisa memaknai situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan firman di awal renungan, Raja Daud menyampaikan mazmur pengalaman hidupnya di mana ia telah banyak mengalami penderitaan, yaitu hari-harinya penuh dengan ancaman dan sepertinya tiada hari yang tidak ada kata yang dipanjatkan kepada Tuhan tanpa ratap tangis. Raja Daud pun tidak berpikir bahwa hidup yang dijalaninya sudah ditakdirkan untuk hidup penuh dengan ratapan sebagai nasib hidupnya. Tentulah Daud tidak berpikir demikian, tetapi banyak di antara kita berpikir demikian saat menghadapi masalah yang begitu berat sehingga tiada hari yang tidak pernah meratap kepada Tuhan. Lalu dengan menghibur hati dan mengatakan ini sudah takdir dan nasib. Padahal itu pun sambil bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa ini terjadi tiada akhirnya? Apabila ini menimpa dan terjadi pada diri kita, ingatlah pada Tuhan dan tetap percaya kepadanya bahwa Dia akan mengubah ratapan kita menjadi puji-pujian. Kekasih, bila pemahaman seperti ini betapa tidak enak dan rasa tidak adil bila hal itu yaitu takdir atau nasib yang terjadi pada kita, Tuhan telah tetapkan. Sesungguhnya tidak ada rancangan kecelakaan dari Tuhan bagi kita, tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan atau ratapan bukan terjadi sebagai suatu kebetulan belaka dan berkata siapa sih di dunia ini yang tidak pernah susah. Tetapi hendaknya kita menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada hubungannya dengan Allah. Kekasih, meskipun pemikiran ini tidak mutlak, saya pikir ada baiknya di saat kita menderita, kita mengambil waktu untuk berdiam dan mengintrospeksi diri. Hal-hal apa yang harus kita akui di hadapan Tuhan untuk bertobat.
Karena kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus harus memiliki kehidupan yang berbeda. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada umat Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Penting sekali untuk diingat oleh kita bahwa masalah hidup sebesar apapun yang menekan hidup kita sehingga sampai membuat kita meratap dalam tangisan setiap hari, bukan dikarenakan Tuhan marah dan ingin membinasakan kita terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Dalam hal ini, Raja Daud mengatakannya dalam Mazmur 30 ayat 5 atau 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Inilah yang membuat kehidupan kita bertumbuh, yaitu ketika kita terus-menerus memiliki hubungan dengan Tuhan. Sekalipun itu belum terbiasa, mari biasakan diri kita untuk terus melekat dengan Tuhan. Karena dengan kehidupan yang terus berusaha memiliki hubungan dengan Tuhan, maka setiap apapun yang terjadi, Tuhan akan merubah ratapan dan tangisan menuju kepada tarian dan sukacita. Raja Daud mengungkapkan tentang kemurahan hati Allah seumur hidup yang melebihi dari sikap marahnya. Hal ini bukan berarti Tuhan tidak bisa murka. Tuhan memang bisa murka, dan di saat Tuhan murka, kita mesti mengintrospeksi diri. Kita perlu bertobat dari kesalahan kita. Apabila kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan mengubah ratapan atau tangisan itu menjadi tarian. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas keadaan hidup, tetapi Tuhan pun melakukan pemulihan dalam hubungan kita dengan Dia. Kekasih, sikap seperti inilah yang seharusnya bertumbuh di dalam kehidupan kita. Waktu kita dilepaskan, dibebaskan, ditolong oleh Tuhan, kita mau mengintrospeksi diri, bukan hanya bertobat dari kesalahan masa lalu, tetapi bagaimana setelah Tuhan pulihkan? Kita harusnya masuk ke dalam kehidupan pujian yang lebih dalam, lebih kaya, lebih luas, bahkan sampai seumur hidup. Pengertian seperti inilah seharusnya ada dalam seluruh kehidupan kita bila Tuhan telah merubah ratap menjadi tari-tarian. Itu bukanlah sekedar bagaimana Tuhan mengubah keadaan, tetapi ini adalah perubahan dari suatu keadaan yang tidak bisa berkata-kata alias berdiam diri. Karena ketersesakan itu menjadi suatu keadaan yang kembali boleh memuji Tuhan. Memang ada saat-saat yang kehidupan ini tertekan, di mana kita cenderung untuk berdiam diri dan meratap. Mungkin berteriak minta tolong kepada Tuhan dengan tujuan kita dibebaskan dan mendapatkan pertolongan Tuhan dan mengubah ratapan dan tangisan menjadi puji-pujian. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, mencerahkan rohani kami, membaharui dan menguatkan sehingga kami tidak larut dalam satu kesedihan di saat masalah datang menimpa kehidupan kami. Bahkan bukan hanya menimpa saja, tapi membawa kehidupan kami yang senantiasa meratap dalam kesusahan. Sepertinya tidak ada satu jalan keluar. Sekarang dibuat mengerti bahwa semua adalah proses di mana kami hendak dijadikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan kami yakin bahwa Tuhan mengubahkan kehidupan itu, yaitu ratapan menjadi satu tari-tarian yang penuh dengan sukacita. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa kami melekat dengan Engkau, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami, mengubah derita menjadi suka, mengubah kesusahan menjadi satu kesenangan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang
sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.